Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam. Bersama, mari kita menaikkan pujian NKB 133, baitnya yang ketiga, Syukur padamu ya Allah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, kita membaca Alkitab dari Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita dalam persekutuan doa malam hari ini adalah keluarga yang sehati sepikir. Saudara, kita diberikan Tuhan satu mulut dan dua telinga untuk digunakan seimbang. Tapi kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Sekarang, semakin sering kita melihat orang menutup kedua telinganya dengan earphone. Tandanya, orang itu tidak mau terganggu dengan suara-suara lain. Dia tidak mau mendengar orang lain berbicara. Dia hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar, yaitu musik, atau acara film, atau acara yang lain, dari handphonenya atau dari laptopnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kita di rumah juga demikian, bukan? Tidak mau mendengar, semua menutup kedua telinganya, sibuk dengan diri sendiri. Masing-masing pakai earphone, hanya mau mendengar apa yang ingin didengarkan. Berapa banyak kita yang serumah tapi hatinya menjauh satu dengan yang lain, tidak bicara, tidak saling mendengarkan, masing-masing asik dengan diri sendiri. Orang tua sibuk, tidak punya waktu mendengarkan anak bicara. Anak-anak sibuk dengan kegiatannya, tidak punya waktu mendengarkan orang tua. Cucu-cucu tidak punya waktu mendengarkan oma opa berbicara. Saudara, bicara dan mendengarkan sepasang sikap yang perlu ada dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam tinggal bersama, dalam kehidupan bersosial. Saudara, dalam perumpamaan Matius pasal 22 ayat 1-14 digambarkan Allah yang berinisiatif mengundang, memanggil kita datang pada pesta perayaan kehidupan. Sebagaimana undangan royal wedding anak raja, atau pernikahan anak, atau kerabat, kita harus menyambutnya, mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk pesta tersebut, bukan? Supaya pada waktu hari itu terjadi, kita layak menghadiri perayaan itu. Perumpamaan ini hendak mengatakan, kalau mau masuk kerajaan surga, kita harus tahu dan mengikuti aturan main kerajaan surga. Mengapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan aturan kerajaan surga. Artinya, sementara kita masih hidup di bumi ini, tapi hati kita sudah mulai belajar aturan main kerajaan surga. Kita sering sibuk mikir bagaimana masuk kerajaan surga. Yesus bilang bagaimana surga memasuki kita. Kita sering berpikir masuk surga setelah mati. Yesus bilang bagaimana surga mendatangi kita selagi masih hidup. Saudara, ada dua nama yang disebutkan Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi, Eudia dan Sintike. Mereka saling berselisih paham. Perselisihan mereka bukan perselisihan ajaran
atau doktrinal, tapi personal, berbeda pendapat. Kedua perempuan ini adalah tokoh penting dalam jemaat di Filipi. Mereka adalah aktivis gereja, sama-sama ngotot, masing-masing bersikeras pada pendapatnya sendiri-sendiri, sehingga konflik meruncing. Rasul Paulus menasihati kepada Euodia dan Sintike, Phronein dan Kuriori, artinya sepikiran dengan Tuhan, berpikirlah sejalan dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran Euodia yang diutamakan atau pikiran Sintike yang ditonjolkan. Sebab kalau ditanya pada Euodia, dia pasti bilang dia yang benar. Kalau tanya pada Sintike, Sintike bilang dari sudut pandangannya. Rasul Paulus mengatakan, utamakan pikiran Tuhan, gunakan pikiran Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Saudara, Rasul Paulus menasihati kita semua melalui pasal ini. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Jika terjadi konflik dalam jemaat, maka gereja sedang dibangun dalam suasana pikiran siapa yang lebih baik. Gereja sedang mempertontonkan pilihan kepada anggota jemaat, siapa yang lebih benar, siapa yang sebaiknya diikuti. Pemimpin jemaat mesti segera mengambil keputusan penyelesaian, segera cari solusi. Sebab jika dibiarkan, lama-kelamaan akan tercipta siapa mengikuti siapa, siapa bela siapa. Jika pikiran atau ide manusia yang tampil dan menonjol, logika like and dislike yang bermain, maka yang akan muncul adalah ideologi, bukan teologi. Logika manusia yang muncul, bukan kebenaran Tuhan. Ini berbahaya. Pikiran manusia yang berjalan bukan berdasarkan pikiran Tuhan. Padahal kepala gereja adalah Kristus. Sehingga gereja harus menggunakan cara berpikir Tuhan dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam jemaat. Atau menggunakan hikmat Tuhan di tengah kita mencari solusi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih. Di pertengahan minggu ini, Engkau beri kami kesempatan untuk ambil bagian dalam persekutuan doa malam. Kami mengingat bersama untuk pemerintah kami yang tengah memikirkan, merencanakan, juga mengevaluasi semua keputusan-keputusan menyangkut pandemik coronavirus. Bapa, Engkau yang melengkapi pemerintah kami, sehingga hal-hal penanganan dapat semakin lebih baik dari hari ke hari. Penelitian, upaya untuk mencari obat antivirus, kiranya Tuhan berkati, sehingga langkah-langkah para ahli kami dapat menemukan obat yang tepat bagi kehidupan kami yang sedang terserang pandemik virus corona ini. Kami berdoa bagi setiap kami anggota masyarakat. Beri kami kepercayaan, beri kami kemauan yang keras untuk bekerja sama dengan pemerintah. Beri kami kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami semua di tengah-tengah situasi ini tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak memberi hati kami pada pikiran-pikiran yang tidak benar. Sebaliknya, hati kami selalu tertuju pada Tuhan. Gairah kami adalah upaya bersama untuk mendatangkan situasi yang lebih baik dari sehari ke sehari, sehingga kami semua kedapatan kuat, sehat pada waktu pandemik ini telah berlalu. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di rumah. Begitu juga mereka yang sakit dan perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Tuhan hadir dan memberi kekuatan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan juga anak-anak kami yang tengah sekolah. Beri mereka kesehatan, sukacita. Mampukan orang tua
memiliki kekuatan Tuhan mendampingi anak-anak kami. Kami mengingat guru-guru kepala sekolah, Tuhan juga beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, malam ini kami dapat berdoa bersama dan kami terus mengundang Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Dan di bulan keluarga ini kami boleh bersyukur, kami tetap dikaruniai Tuhan keluarga yang sehat, yang dapat menjadi bagian dari kami berproses menjadi anak-anak Tuhan yang sehati sepikir. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.